Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman solihah, yuk kita belajar lagi di pelajaran tematik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Dibiasakan berdoa agar apa? Agar Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar. Ketika belajarnya Allah mudahkan, insya Allah ilmu yang kita dapatkan pun menjadi berkah, pahala untuk kita ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Wahid isnan salasah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sekarang seperti biasa kita akan menyimak video pembelajaran. Jadi teman-teman silahkan fokus, konsentrasi untuk menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau mengulang lagi materi sebelumnya ya. Pelajaran kemarin kita membahas apa sih? Kita belajar apa ya kemarin teh? Betul, kemarin kita belajar mengenal dan menyebutkan nama-nama anggota tubuh. Anggota tubuh yang ada pada diri kita terbagi menjadi 4 bagian. Masih ingat? Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah bagian kepala. Yang kedua bagian badan. Ya, yang ketiga itu bagian tangan. Dan yang terakhir, yang keempat itu bagian kaki. Nah, itu materi kemarin. Insya Allah di kegiatan hari ini masih kegiatan tematik ya. Jadi kita akan lanjutkan pelajarannya. Oke, teman-teman coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut sedang melaksanakan kegiatan apa? Ya, sedang membaca. Sedang duduk di atas kursi. Benar? Ya. Dia sedang duduk di atas kursi dan sedang membaca. Kita akan memperagakan sikap tubuh kita ketika kita sedang duduk dan sedang membaca. Nah, ada aturannya loh ketika sedang duduk itu. Jadi tidak asal duduk ya, ada aturannya. Seperti apa? Perhatikan gambarnya yuk. Di sana ada gambar A dan gambar B. Coba teman-teman amati gambarnya. Di antara kedua gambar tersebut, menurut teman-teman, mana posisi atau sikap duduk yang baik dan benar? Gambar A atau gambar B? Iya, teman-teman pasti sudah tahu jawabannya ya. Pasti jawabannya gambar A. Iya. Kenapa yang A? Karena di gambar yang A itu dia saat duduk sikap badannya itu tegak dan lurus. Kenapa Bu harus tegak dan lurus? Saat membaca atau saat duduk, badan itu atau punggung kita itu harus lurus. Agar apa? Agar saluran darah yang ada pada tubuh kita itu mengalir dengan baik ya. Bahkan ketika badan kita tegak dan lurus itu bisa jadi membantu konsentrasi kita ketika kita belajar atau ketika kita membaca. Jadi perhatikan ya, saat membaca atau saat duduk, saat teman-teman duduk dan saat teman-teman belajar, perhatikan posisi atau sikap duduknya. Harus duduk yang benar, yang baik dan benar. Badannya tegak, punggungnya tegak, lurus ya. Kemudian tidak boleh bongkok. Dan ketika badan kita tegak, ketika kita membaca buku,
jarak antara mata dengan buku itu akan pas ya, seimbang gitu. Jadi tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Coba perhatikan gambar yang B di sana ya. Terlihat gambar B itu ada anak yang sedang membaca, tapi posisinya itu jarak matanya itu sangat dekat dengan buku. Ini tidak baik karena akan mempengaruhi bagian-bagian mata karena fokusnya itu terlalu dekat ya. Nah, itu dia. Setelah teman-teman mengetahui ilmunya, jangan lupa nanti dipraktikkan agar ilmunya bermanfaat. Coba nanti teman-teman peragakan dan biasakan ketika belajar, ketika mengaji, badannya harus tegak lurus. Jarak mata antara bukunya itu harus seimbang ya. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang aturan di rumah, yaitu tentang aturan saat makan ya, atau adab-adab makan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membahas aturan yang ada di rumah. Selain makan, kegiatan lainnya di rumah apalagi ya? Mandi misalkan ya, kemudian tidur ya, terus apalagi masak. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki aturan, ada aturannya ya, ada adab-adabnya. Nah, sekarang kita akan bahas yaitu aturan atau tata tertib ketika kita hendak tidur ya. Coba teman-teman ketika hendak tidur, apa yang teman-teman lakukan? Ada tata tertib ketika kita hendak tidur dan setelah tidur. Kira-kira apa ya? Pertama, ketika kita hendak tidur, biasanya kita ngapain dulu? Iya, kita gosok gigi terlebih dahulu ya, sampai bersih, tidak ada kotoran yang menempel di gigi kita ketika kita tidur. Setelah gosok gigi, apa lagi? Berwudu ya, berwudu ketika hendak tidur. Selanjutnya apa lagi? Iya, sekaligus mencuci tangan dan mencuci kaki juga ya. Itu juga termasuk ke dalam wudu. Setelah air, apalagi membereskan tempat tidur. Jadi sebelum tidur itu sunnah yang diajarkan Rasulullah, teman-teman bisa mengibas-ibaskan sapu atau apapun agar bisa membersihkan kotoran yang ada di tempat tidur teman-teman ya, agar syaitan yang ada di sana terhempas. Kemudian setelah membersihkan tempat tidur, mematikan lampu ya. Biasanya ada yang lampunya dimatikan dan ada juga yang tidak. Teman-teman yang mana nih? Ya, kalau ibu lampunya dimatikan. Biar apa? Biar matanya istirahat, tidak begitu terang ketika tidur ya. Selanjutnya setelah lampunya dimatikan, baru deh kita berdoa. Coba doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur itu seperti apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Pintar, itu doanya ya, doa yang sahih insyaallah. Setelah membaca doa sebelum tidur, kemudian teman-teman juga bisa membaca doa ayat kursi ya, ayat kursi, kemudian membaca 3 surah juz 30, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, masing-masing 3 kali ya, seperti itu. Setelah itu apa? Setelah itu tidur miring di sebelah kanan ya, tidur dengan nyaman, tidak ada pikiran apa. Pagi, kira-kira apa yang dilakukan? Bangun ya, bangun sebelum subuh, kemudian merapikan tempat tidur. Setelah merapikan tempat tidur,
segera ke air, mandi, wudhu, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh, siap-siap melakukan aktivitas lainnya. Nah, itu adalah aturan di rumah ketika kita akan hendak tidur dan bangun tidur, ya. Teman-teman, aturannya di rumah seperti apa? Ibu pengen dengar ceritanya teman-teman di rumah kegiatan hendak tidurnya apa aja ya? Ceritain yuk. Yuk, silahkan ceritakan pengalaman teman-teman ketika teman-teman hendak tidur dan setelah bangun tidur, ya. Seperti biasa dalam format rekaman. Kita cukupkan kegiatan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.